Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Tempat kita berbagi inspirasi dan semangat tentang nilai-nilai ASN yang berintegritas dan humanis. Saya Sabrina Ayu, dan hari ini saya berkesempatan berbincang dengan salah satu sosok rescuer di dunia pencarian dan pertolongan. Rescuer Basarnas yang sudah lebih dari 5 tahun mengabdi di lapangan. Selamat siang untuk Bapak Arif. Selamat siang Sabrina, senang bisa hadir dan berbagi pengalaman bersama teman-teman Basarnas Muda di podcast Sabrina ini. Bapak, dalam dunia penyelamatan yang penuh resiko dan tantangan, bagaimana Bapak memaknai tentang nilai-nilai berakhlak sebagai rescuer? Baik Sabrina, bagi saya berakhlak adalah fondasi moral. Saat menolong orang, kita tidak hanya menggunakan tenaga, tapi juga kita harus menggunakan hati agar apa yang kita lakukan itu lebih bermakna. Kalau bicara soal berorientasi pelayanan, bagaimana Bapak menanamkan semangat itu dalam setiap misi penyelamatan? Baik, saya sendiri ketika melaksanakan misi penyelamatan, saya selalu berpikir menanamkan di dalam jiwa saya, di dalam pikiran saya, kalau saya sebagai seorang rescuer adalah pelayan masyarakat. Saya harus memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat yang membutuhkan jasa SAR. Baik, jika dalam situasi genting, bagaimana cara menjaga nilai akuntabel agar tim tetap solid dan bertanggung jawab? Baik, untuk menjaga nilai akuntabilitas, kita harus akuntabel dalam melaksanakan misi pencarian. Nah, saya sendiri selalu belajar dari kesalahan, karena pasti di lapangan dalam pelaksanaan operasi SAR sudah tidak bisa dipungkiri kalau kesalahan itu baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, baik yang besar maupun yang kecil, pasti ada permasalahan dinamika di sebuah misi pencarian. Nah, tapi setelah kita melakukan operasi SAR, kita selalu melakukan evaluasi. Siapapun yang lalai harus terbuka. Kalau misalkan kita sedang melaksanakan misi kemanusiaan, di saat itu mungkin kita hilaf, kita harus terbuka menerima masukan. Kemudian kita harus mengakui kalau misalkan memang kita hilaf pada saat itu, bukan untuk menyalahkan, tapi agar kedepannya kita lebih baik memberikan jasa pelayanan terhadap masyarakat. Jadi rescuer tentu butuh kemampuan tinggi Bapak. Apa langkah konkret Bapak untuk menjaga kompetensinya? Baik, tentu menjadi rescuer itu adalah hal yang sangat membutuhkan kompetensi, baik itu kompetensi secara pengetahuan SAR maupun kebugaran jasmani kita sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam misi penyelamatan ada beberapa ilmu tentang metode pencarian, baik itu hack engine rescue technique, vehicle accident rescue, content space, medical first responder, water rescue, general rescue. Kita harus bisa untuk belajar, terus belajar terbuka dengan ilmu-ilmu yang baru, karena ilmu SAR itu tidak stuck di situ saja. Ilmu SAR itu dinamis, pasti akan ada perkembangan. Kita harus selalu belajar, baik itu membaca, saling bertanya, baik itu di dalam internal kita Basarnas maupun terhadap teman-teman potensi yang ada di luar. Kita juga harus senantiasa menjaga visi kita, baik itu berolahraga, lari, berenang, push up, pull up, karena itu
demi kebaikan kita sendiri di lapangan. Kalau misalkan fisik kita lemah, biarpun pengetahuan kita kuat, itu sama saja. Jadi kita harus balance antara pengetahuan dan fisik. Gitu. Tim Basarnas terkenal di masyarakat sangat kompak. Bagaimana cara Bapak menunjukkan nilai harmonis di tengah tekanan kerja yang sangat tinggi? Nah, baik, itu saja. Di dalam pelaksanaan operasi SAR, tekanan itu baik pasti ada, baik itu dari tekanan masyarakat, tekanan dari pemerintah setempat, banyak tekanan-tekanan. Nah, untuk menjaga keharmonisan dalam pelaksanaan operasi SAR, kita harus memiliki rasa saling menghormati sesuai dengan moto dari kabanan kita, we are family. Kita ini keluarga. Jadi kita harus temukan rasa kekeluargaan di antara kita. Jangan mudah untuk saling ingin menjatuhkan. Kalau saya pegang prinsip, jangan hidup seperti kepiting. Maksudnya apa? Kepiting itu dia tidak mau melihat temannya sukses. Kita harus membantu, kita saling membantu, baik itu dalam hidup kita maupun dalam pelaksanaan operasi SAR. Jangan menetapkan sendiri dalam pelaksanaan operasi SAR, karena kita adalah tim dan tidak bisa bekerja sendiri. Baik, kalau boleh cerita sedikit Bapak, selama bertugas 5 tahun di sini pasti penuh suka dan duka. Apa yang membuat Bapak tetap loyal dan semangat melayani masyarakat? Baik, loyal. Loyal bukan cuman soal pangkat, tapi panggilan hati. Ketika kita telah memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi di dalam hati kita, kita akan memberikan segalanya demi kemanusiaan, misi-misi kemanusiaan. Begitu. Basarnas kini makin modern. Bagaimana Bapak menanamkan nilai adaptif di tengah perubahan teknologi dan sistem yang baru? Nah, saya tidak sendiri. Saya mengajak teman-teman saya, tim di Basarnas, untuk terbuka tentang pentingnya atau kecepatan dari perkembangan teknologi. Salah satu contohnya sekarang, dulu itu saat kita melakukan pencarian, kita hanya langsung melakukan yang namanya melaksanakan penyisiran. Nah, tapi sekarang sudah ada teknologi, kita sudah bisa memiliki drone. Jadi sebelum kita melakukan penyisiran, kita bisa asesmen terlebih dahulu menggunakan drone. Jadi kita harus terbuka dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang ada di zaman sekarang. Kita tidak boleh menutup diri dari kemajuan teknologi. Baik. Operasi SAR selalu melibatkan banyak pihak. Bagaimana Bapak menjaga semangat kolaboratif antar instansi dan masyarakat? Baik, jelas dalam pelaksanaan operasi SAR kita tidak sendiri di lapangan. Yang saya bilang, kita itu bukan superhero. Kita tidak bisa bekerja sendiri di lapangan. Kita membutuhkan tim. Tim itu tim SAR gabungan terdiri dari beberapa unsur, baik itu TNI Polri, relawan, warga lokal. Tidak ada yang lebih tinggi. Kita bekerja dalam satu misi yang sama untuk kemanusiaan. Kita harus menumbuhkan jiwa solidaritas, karena dengan kita saling bahu membahu, misi kemanusiaan itu akan terlaksana dengan efektif dan baik. Baik, luar biasa sekali Pak.
Dari cerita Bapak, kita bisa belajar bahwa nilai berakhlak bukan hanya teori ASN, tapi benar-benar hidup dalam setiap tindakan, mulai dari pelayanan, tanggung jawab, sampai kerjasama. Baik, Sabin. Kalau akhlak sudah kita tanamkan dalam menjalankan tugas, baik itu tugas di kantor sehari-hari maupun saat kita melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah, akan bernilai pahala di sisi Allah. Jadi tanamkan di dalam jiwa kita, kalau kita ini bekerja sebagai rescuer, kita sedang melayani masyarakat, kita saling membantu. Jadi ada yang pernah senior katakan kepada saya, kita sebagai rescuer itu, kalau saya sebagai muslim, insya Allah kita hubungannya dengan manusia sudah baik. Sisa kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Kita harus pegang itu terus, bahwa kita bekerja bukan hanya untuk mencari rezeki, tapi kita bekerja untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Semoga kisah Bapak menginspirasi kita semua untuk menjadi ASN yang tangguh, rendah hati, dan penuh dedikasi. Dan untuk pendengar setiap podcast ASN berakhlak, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Afik Nam Jagat Samagra. Semoga selamatlah alam semesta.